Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama. Halaman 110 Kurikulum Merdeka. Buku yang kita bahas adalah penerbit dari PT Erlangga. Perhatikan pada halaman 110 pada bagian uji pemahaman. Seorang pembalap sedang mengitari lintasan untuk perlombaan mobil. Panjang lintasan tersebut adalah 30 km. Buatlah grafik yang menyatakan perbandingan waktu terhadap kecepatan. Maka apabila kita lihat dari soal diketahui bahwa panjang lintasannya adalah 30 km. Rumus dari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Misalkan kita kecepatannya adalah 1 km per jam, maka waktunya adalah jarak dibagi kecepatan, berarti 30 per 1 sama dengan 30 jam. Kemudian ketika kecepatannya 2 km per jam, maka waktunya adalah 30 dibagi 2, yaitu 15 jam. Kemudian ketika kecepatannya 3 km per jam, maka waktunya adalah 30 dibagi 3, yaitu 10 jam. Ketika kecepatannya 5 km per jam, maka waktunya adalah 30 dibagi 5, yaitu 6 jam. Kemudian ketika kecepatannya 6 km per jam, maka waktunya adalah 30 dibagi 6, yaitu 5 jam. Kemudian ketika kecepatannya 10 km per jam, maka waktunya adalah 30 per 10, yaitu 3 jam. Kemudian ketika kecepatannya 15 km per jam, maka waktunya adalah 30 per 15, yaitu 2 jam. Kemudian ketika kecepatannya 30 km per jam, maka waktunya adalah 30 per 30, yaitu 1 jam. Maka apabila kita buat tabelnya adalah ketika kecepatannya 1, maka waktunya 30 jam. Ketika kecepatannya 2 km per jam, waktunya adalah 15 jam. Kemudian ketika kecepatannya 3 km per jam, waktunya adalah 10 jam. Kemudian ketika kecepatannya 5 km per jam, waktunya adalah 6. Kemudian ketika kecepatannya adalah 6 km per jam, waktunya adalah 5 jam. Kemudian ketika kecepatannya 10 km per jam, waktu yang dibutuhkannya adalah 3 jam. Ketika kecepatannya 15 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Dan ketika kecepatannya 30 km per jam, waktu yang dibutuhkannya adalah 1 jam. Selanjutnya, yang kedua, sekolah telah mempersiapkan makanan 10 anak untuk berkemah selama 5 hari. Hitunglah banyak hari agar makanan tersebut dapat digunakan untuk makanan 18 anak. Salin dan lengkapilah tabel berikut untuk banyak anak yang lain. Berarti total dari makanan itu adalah 10 anak dikali dengan 5 hari. Berarti 10 dikali 5 yaitu 50 porsi. Jadi untuk total makanannya adalah 50 porsi. Maka banyak hari untuk 18 anak adalah total makanan dibagi dengan jumlah anak. Total makanannya adalah 50 dibagi jumlah anak adalah 18. Kemudian lengkapi tabel. Ketika banyak anaknya 10, maka banyak harinya 5. Berarti ketika banyak anaknya 12, maka banyaknya hari adalah total makanan yaitu 50 dibagi banyak anak 12, berarti 50 per 12. Kemudian ketika banyak anaknya 14, berarti banyak harinya adalah 50, yaitu total makanan dibagi dengan 14. 14 itu adalah banyak anak. Kemudian ketika banyak anaknya 16, maka banyak hari yang dibutuhkan itu adalah 50 dibagi dengan 16. Kemudian ketika banyak anak 18, maka banyak harinya adalah 50 dibagi 18. Selanjutnya soal yang ketiga, harga satu potong paha ayam adalah Rp15.000 dan harga satu potong dada ayam adalah Rp20.000. Salin dan lengkapilah tabel berikut. Buatlah grafik antara banyak bagian dan harga paha ayam serta banyak bagian dan harga dada ayam dalam satu gambar.
Berarti banyaknya bagian ketika jumlahnya 1, harga paha ayamnya adalah 15.000. Total harga dada ayamnya adalah 20.000. Ketika banyak bagian 2, berarti total harga paha ayam adalah 15.000 dikali 2 yaitu 30.000. Untuk total harga ayam berarti 20.000 dikali 2 yaitu 40.000. Kemudian ketika banyak bagiannya 3, berarti total harga paha ayam adalah 15.000 dikali 3 yaitu 45.000. Kemudian total harga dada ayam adalah 20.000 dikali 3 yaitu 60.000. Ketika banyak bagiannya 4, berarti total harga ayam adalah 15.000 dikali 4 yaitu 60.000. Total harga dada ayam berarti 20.000 dikali 4 yaitu 80.000. Dari tabel ini kita buat dalam satu grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Grafik yang garis lurus adalah total harga dada ayam. Jadi ketika satu bagian dia 20.000, 2 bagian 40.000, 3 bagian berarti 60.000, dan 4 bagian adalah 80.000. Sedangkan yang garis putus-putus ini adalah total harga paha ayam. Berarti ketika 1 bagian dia 15.000, kemudian ketika 2 bagian dia 30.000, 3 bagian 45.000, dan 4 bagian adalah 60.000. Soal yang keempat, seorang pembalap sedang mengitari lintasan untuk perlombaan mobil panjang. Lintasan tersebut adalah 30 km. Pada kesempatan lain, ia mencoba mengitari lintasan dengan panjang 20 km. Buatlah grafik yang menyatakan waktu terhadap kecepatan untuk masing-masing lintasan. Gambarkan pada satu diagram kartesius. Berarti panjang lintasannya untuk yang pertama adalah 30 km. Kemudian panjang lintasan yang kedua adalah 20 km. Maka kita lihat waktunya. Rumus dari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Maka ketika kecepatannya adalah 1 km, maka untuk waktu yang pertama berarti lintasan yang pertama yaitu 30 km dibagi 1. Maka 30 jam. Untuk waktu yang kedua berarti 20 km dibagi 1. Hasilnya adalah 20 jam. Kemudian ketika kecepatannya 2 km per jam, waktu yang pertama berarti 30 dibagi 2, yaitu 15 jam untuk waktunya. Waktu yang kedua berarti 20 km dibagi dengan 2 km per jam, berarti 10 jam. Kemudian ketika kecepatannya 5 km per jam, berarti waktu yang pertama adalah 30 dibagi 5 yaitu 6 jam. Waktu yang kedua berarti 20 dibagi 5 yaitu 4 jam. Kemudian ketika kecepatannya 10 km per jam berarti waktunya adalah 30 dibagi 10 berarti 3 jam. Untuk waktu yang kedua berarti 20 km dibagi dengan 10 km per jam berarti 2 jam. Maka apabila kita lihat grafik dalam bentuk grafik kartesius adalah seperti berikut ini. Berarti yang warna biru ini adalah yang waktu untuk lintasan yang pertama. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah waktu untuk lintasan yang kedua. Soal yang kelima, diketahui 4 besaran X, Y, P, dan Q. Ini memenuhi X berbanding Y sama dengan P berbanding Q. Perlihatkan bahwa X berbanding Y sama dengan P berbanding X. Perhatikan Q per Y. Q berbanding Y sama dengan P berbanding X. Q dikali X adalah Q kali X sama dengan P dikali Y. Ini perkalian silang. Maka X dibagi Y, X per Y sama dengan P per Q. Atau X berbanding Y sama dengan P berbanding Q. Jadi pernyataan A ini adalah benar. Kemudian yang kedua, X berbanding Y sama dengan P berbanding Q. Maka X per X berbanding Y sama dengan, karena ini 1 per Q, berarti 1 per Q berbanding 1 per P. Maka X berbanding Y sama dengan 1 per Q berbanding 1 per P. Yang C,
X berbanding Y sama dengan P berbanding Q. Maka untuk yang yang P dan Q-nya kita kalikan dengan nilai A. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka X berbanding Y sama dengan A kali P berbanding A dikali Q. Kemudian untuk X berbanding Y sama dengan P berbanding Q, itu sama dengan A dikali X berbanding A dikali Y sama dengan P, B dikalikan dengan P berbanding B dikali dengan Q. Kemudian yang E dalam kurung X dikurangi P berbanding dalam kurung Y dikurangi Q sama dengan P berbanding Q. Misalkan X-nya itu K dikali P dan Y itu adalah K dikali Q. Maka untuk X dikurangi P berbanding dengan Y dikurangi Q itu sama dengan dalam kurung K dikali P dikurangi P dibagi K dikali Q, berarti Y-nya itu K dikali Q dikurangi Q. K dikali P dikurangi P itu sama dengan dalam kurung K dikurangi 1 dikali P berbanding K dikali Q dikurangi Q. Berarti sama dengan dalam kurung K dikurangi 1 dikali dengan Q. K dikurangi satunya kita coret. Maka ini sama dengan P berbanding Q. Sehingga dalam kurung X dikurangi P berbanding dalam kurung Y dikurangi Q itu sama dengan P berbanding Q. Kemudian yang F. Perhatikan X dikurangi P berbanding Y dikurangi Q itu sama dengan P berbanding Q. Untuk yang F ini perhatikan, ini adalah pernyataan di yang E. Maka X ditambah P berbanding Y ditambah Q itu sama juga dengan P dikali Q. Ketika dijumlahkan sama, maka ditambahkan juga adalah sama. Maka X dikurangi P per Y dikurangi Q sama dengan X ditambah P per Y ditambah Q. Kita perkalian silang. Y ditambah Q-nya kita ke sebelah kiri atas, kemudian X dikurangi P-nya ke sebelah kanan bawah, berarti Y dikurangi Q per Y dikurangi Q sama dengan X dikurangi P per X dikurangi P. Maka sama saja dengan X ditambah P berbanding X dikurangi Q sama dengan Y ditambah P berbanding Y dikurangi Q. Jadi pernyataan F itu dibuktikannya adalah seperti ini. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 110. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.